Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrenia Lim. Saya dari kelas TIB 1J, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pemahaman diri saya sendiri tentang komunikasi massa, mata kuliah komunikasi publik. Oke, yang pertama itu komunikasi. Menurut Charlotte Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan siapa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa. Sedangkan maksa secara umum berbeda dengan pengertian maksa dalam komunikasi. Oke, secara umum maksa diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak anggotanya, heterogen, berkumpul di suatu tempat, dan tidak individualistis. Oke, maksa dalam komunikasi lebih merujuk pada penerimaan pesan, media massa atau disebut dengan audiens. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan sebuah media untuk saling bertukar informasi. Cara ini dikenal dengan istilah komunikasi massa. Untuk memahami komunikasi massa adalah perluasan dari komunikasi publik. Pesan-pesan komunikasi publik yang informatif, persuasif, atau menghibur dapat diperkuat, dilipat gandakan, dan distribusikan jauh melampaui konteks ruang kuliah atau konser dengan bantuan teknologi komunikasi. Sebuah informasi dapat secara cepat tersampaikan kepada masyarakat luas melalui sebuah media yang disebut dengan sosial media. Contoh-contoh sosial media: Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Nah, yang pertama contohnya itu adalah Facebook. Gomblong Facebook itu apa aja sih? Pertama, mudah. Facebook itu sangat mudah untuk digunakan dibanding media sosial lainnya. Tampilan Facebook pun sangat minimalis sehingga mudah untuk dimengerti oleh pengguna Facebook yang baru bergabung. Tempat bisnis. Facebook sangat cocok untuk lapak produk yang akan dijual secara bisnis online. Bagaimana tidak, pembisnis online sangat merangkum keuntungan karena jaringan pemasarannya lebih besar. Dan ada juga permainan gamenya. Ini merupakan fitur yang menjadi ciri khas Facebook. Fitur ini juga menjadi Facebook dapat memperoleh pengguna besar, terutama anak-anak. Jarang sekali situs jaringan sosial yang menyediakan fitur hiburan. Adapun kelemahannya yang pertama itu plagiat. Kita sulit menemukan mana yang asli dan mana yang palsu, terutama akun selebriti, atau mungkin jika kita ingin menemukan akun teman kita dengan mencari namanya akan sulit sekali ketemu karena banyak sekali pengguna Facebook yang kebetulan mempunyai kesamaan nama sehingga sangat sulit membedakan. Dan adapun pornografi, kasus ini sangat parah menyangkut di media sosial adalah kasus seksual, salah satunya pornografi. Tidak adanya filter konten yang disediakan pihak Facebook yang membuat jaringan sosial yang mempengaruhi anak-anak dan dewasa bercampur aduk. Konten yang seharusnya dilihat 18 tahun ke atas malah terlihat anak-anak atau remaja. Yang kedua, Instagram. Keunggulan Instagram mampu bersifat privasi. Jika kita menerapkan privasi akun, maka profil Instagram kita terkunci dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mengikuti berdasarkan persetujuan kita sendiri. Memiliki beberapa filter menarik.
Di samping kita bisa mengupload foto atau video yang dimiliki. Instagram juga menyiapkan berbagai macam editan serta stiker yang menarik yang mampu mempercantik postingan Instagram kita. Oke, untuk kelemahan Instagram, pertama itu kualitas unggahannya yang menurun. Dalam Instagram, jika kita ingin memposting foto, kita hanya bisa menggunakan skala kualitas yang kecil sehingga gambarannya tidak begitu jelas. Begitupun dalam video, Instagram hanya menyediakan durasi selama 1 menit saja. Harus diupdate secara berskala untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru. Instagram harus kita update secara berskala. Rata-rata mengupdate ini dilakukan sebulan sekali dan tentunya membutuhkan ruang yang lebih jelas dan lebih besar pula setiap pembaharuannya. Yang ketiga, Twitter. Keunggulan Twitter bisa meningkatkan brand awareness serta menambah followers. Jika diperhatikan dengan baik, para pemilik akun Twitter biasanya tak senggang melakukan follow pada akun suatu bisnis yang mereka anggap menarik, walaupun mereka belum pernah membeli produk di sana sebelumnya. Selain itu, tweet yang mereka sukai dan sesukai yang akan disebarkan kepada followers mereka secara sukarela melalui retweet, like maupun retweet. Oke, dan kedua, menjalin hubungan lebih dekat dengan konsumen. Ketika mempromosikan produk melalui Twitter, Anda akan lebih sering berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial. Tidak sedikit dari pengguna Twitter yang sengaja mengikuti akun suatu produk dengan tujuan agar mereka bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan bisnis tersebut, mendapatkan informasi terbaru, atau hanya sekedar berinteraksi dengan saling mengomentari. Untuk kelemahan Twitter, hashtagnya hanya terbatas. Ketika kita mengiklankan produk melalui media sosial, maka strategi yang bisa digunakan adalah pemberian hashtag dengan tujuan memudahkan audiens saat melakukan pencarian. Namun sayangnya, hashtag tersedia di Twitter ini masih terbatas dengan persaingan yang cukup padat. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri yang harus Anda cari solusinya demi bisa menjangkau target pasar dengan yang Anda tetapkan. Yang kedua, butuh followers banyak agar produk Anda dikenal. Agar produk yang mempromosikan bisa dilihat banyak orang, Anda harus memiliki banyak followers. Anda bisa mendapatkannya dengan cara mengikuti terlebih dahulu akun-akun pilihan Anda yang tertentu membutuhkan waktu agar di follow back, bahkan belum tentu mendapatkannya. Oke, yang terakhir, YouTube. YouTube keunggulannya adalah memberikan sumber informasi. YouTube menjadi sumber informasi bagi kebanyakan orang-orang di sini. Kebanyakan orang-orang di sini bisa kita temukan banyak sekali informasi tentang berbagai hal, misalnya review sebuah barang, berita yang terlewat, infotainment, informasi tempat wisata, dan masih banyak lainnya. Dengan semakin banyaknya pengguna internet dengan bisa menjadi sumber informasi yang akurat. Dan yang kedua, sebagai sumber penghasilan. Ini adalah manfaat yang sangat populer saat ini. Jika penonton video mendapatkan apa yang mereka inginkan di YouTube, lalu si pengunggah dapat apa? Seperti yang dikatakan di atas bawah, kedua belah pihak pasti mendapatkan manfaat. Si pengunggah video akan mendapatkan penghasilan dari video yang dibuatnya dengan cara mendaftarkan channel YouTube di Google AdSense. Dan yang ketiga adalah berbagai kegiatan dengan live streaming. Kelemahan di YouTube, masih banyak berita hoax, berita yang tidak sesuai dengan sumber. Hal ini memang kerap terjadi di YouTube. Masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menebar fitnah. Mungkin pihak YouTube bisa memberi tindakan atas hal ini. Dan ada beberapa negara yang memblokir YouTube. Beberapa negara yang memblokir YouTube adalah China,
Turki, Irian, Korea Utara, dan masih banyak masih ada lagi. Ada berbagai alasan mengapa di sana YouTube diblokir secara poin di atas tentang kefokusan konten yang dapat saya lontarkan tentang pemahaman saya tentang komunikasi maksa di media sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.